jalan
Engkau mendengar kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 22. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga. 3. Demikianlah orang Israel
berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Sebelum sampai pada peristiwa ini yang dicatat merupakan salah satu mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Sebelum sampai pada peristiwa ini, di mana anak-anak Tuhan berada dalam satu tempat yang sangat berbeda, berada dalam satu lingkup perjalanan yang tidak biasa. Setelah sekian lama, bangsa Israel mengalami suatu perjalanan hidup yang tidak menentu, suatu perjalanan yang syarat dengan berbagai persoalan, tekanan hidup. Kalau kita membaca keadaan situasi bangsa Israel sebelum mereka berada dalam perjalanan ini, hidup mereka berada dalam satu tekanan yang hebat. Setiap hari mereka diperhadapkan dengan ketidakpastian berhubungan dengan pekerjaan. Firman Tuhan menceritakan mereka menghadapi kesulitan yang hebat dan tidak mendapatkan suatu pekerjaan seperti apa yang diharapkan. Di saat mereka berada dalam berbagai aktivitas, mereka diperhadapkan dengan ancaman-ancaman kematian. Mereka diperhadapkan dengan tekanan yang berhubungan dengan kesehatan, membangun keluarga, syarat dengan berbagai masalah yang sulit terhindar atau mereka hindari. Kalau kita membaca dalam pasal-pasal awal, hampir setiap hari dengan jumlah umat-umat Tuhan yang begitu banyak, ada tangisan-tangisan, ada jeritan-jeritan yang berhubungan dengan dinamika hidup. Pada saat mereka berada dalam satu titik nadir, berada dalam satu tingkat ketidakberdayaan, Tuhan datang. Tuhan melawati mereka dan Tuhan menjawab doa mereka. Dalam pasal 23 saudara perhatikan, Tuhan datang menjawab doa dari anak-anak Tuhan yang doa, pujian, harapan dibangun tiap-tiap hari. Menjadi catatan bagi kita, dalam Allah memberikan jawaban-jawaban perubahan hidup, kepastian dalam prospek hidup kita ke depan. Tuhan selalu punya alasan, yaitu memperhatikan, melihat, mendengar setiap
adalah anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam firman Allah. Tuhan datang menjawab bangsa Israel setelah sekian lama, saudara baca, Allah ingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga keluarga anak-anak Tuhan yang sedang berada dalam tekanan hidup yang sangat berat. Ada satu perintah Tuhan untuk melihat satu perubahan hidup dalam hidup anak-anak Tuhan. Tuhan memerintahkan di dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 3 supaya mereka menghadap raja. Mereka harus punya keberanian. Mereka harus punya inisiatif. Mereka harus punya keberanian, sekali lagi, untuk menceritakan Tuhan, untuk menceritakan bahwa Tuhan menyediakan suatu jalan yang baru bagi anak-anak Tuhan. Keluaran 5 ayat 3 berkata, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Dalam ayat ini selanjutnya berkata, dengan suatu perintah izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Saudara, dalam ayat ini ada 3 hari yang diceritakan oleh Tuhan. Keluar dari rumah dan berada dalam satu perjalanan yang panjang. Padahal saat itu mereka sedang berada dalam situasi, dalam keadaan, dalam suasana yang sangat tidak menyenangkan. Sekali lagi ada pergumulan yang sangat berat. Tuhan berfirman supaya mereka melangkah sebagai satu tanda kepatuhan kepada Tuhan dalam perjalanan yang panjang. Ada di antara saudara yang datang dari tempat yang jauh, mungkin membutuhkan waktu 2-3 jam. Tapi dalam ayat ini ada perjalanan yang panjang. Ada pengorbanan. Dan saya kembali dalam awal di mana kita mendengar firman, segala sesuatu yang kita lakukan sebagai respon kepada Tuhan akan dijadikan Tuhan sebagai alasan untuk menjawab setiap doa anak Tuhan. Kemudian ayat ini berkata, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Suatu persembahan yang Tuhan minta adalah hidup kita. Itu sebabnya Tuhan menyediakan tempat ibadah, Tuhan menyediakan sarana-sarana. Sungguh pun ada tantangan yang harus dilewati, ada berbagai pergumulan yang harus kita menangani. Tuhan berjanji, Dia yang berfirman, Dia yang akan mengawali, menjaga perjalanan hidup kita. Dalam ayat ini dikatakan supaya datang mempersembahkan hidup
Saudara, setelah 2 minggu dengan masa PSBB yang terus diperpanjang, kita tidak dapat berkumpul. Ada di antara saudara-saudara kita yang berada di tempat-tempat terpisah, gereja-gereja, tempat di mana mereka beribadah belum diizinkan dipakai beribadah. Kita bersyukur di tempat ini kita diizinkan, kita dapat beribadah. Semua adalah rencana dan anugerah Tuhan. Dan ini adalah kesempatan di mana kita bergerak, berjalan bersama rencana Tuhan, supaya tidak ketinggalan, supaya tidak menemui berbagai persoalan dalam perjalanan berikutnya. Karena dalam ayat ini mempersembahkan korban. Saudara meninggalkan kesibukan rumah, keluarga, mengabaikan semua tantangan-tantangan yang masih menjadi kenyataan di dalam perjalanan hidup bangsa kita, saudara-saudara kita, dan kita sekalian. Karena kita berpegang pada firman Allah, karena kita meyakini janji Tuhan bahwa Dia yang memulai di dalam kita, Dia yang akan menuntun kita sampai pada kemenangan-kemenangan yang Dia janjikan. Kita datang memberikan hidup supaya Yesus masuk di dalam hidup kita, supaya firman Allah ada di dalam hidup kita. Firman Allah menjadi penuntun, firman Allah menjadi nahkoda di dalam hidup kita. Saat kita beribadah, saat kita menyembah Tuhan, saat kita menerima firman Allah, maka Tuhan memberikan, maka Tuhan menepati janjinya yang tidak dapat diberikan oleh siapapun, yang tidak sanggup disediakan oleh siapapun, adalah supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar. Ada begitu banyak pola pikir yang tidak didasarkan pada firman Allah. Tetapi kita bersyukur karena kita mengandalkan Tuhan, dan firman Allah menjadikan kita orang-orang yang bijak di dalam perjalanan hidup dengan selalu berpegang pada firman Allah. Dalam ayat ini dikatakan, di saat kami beribadah, maka Tuhan akan menjauhkan kami dari penyakit sampar. Bahasa bebas berkata, kalau kami tidak beribadah, maka penyakit sampar itu akan menghadang kami. Penyakit sampar saat ini, saudara, melanda dunia adalah corona. Tidak melihat kaya, miskin, pejabat, berpendidikan dan sebagainya. Dan kita mendengar Presiden adidaya satu keluarga bisa diserang dengan penyakit ini. Tapi kita punya keyakinan, saudara dan saya punya keyakinan, didasarkan pada firman Allah ini. Saat kita datang dengan pengorbanan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saudara dan saya datang menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan, maka Tuhan memberikan janji, Dia menjauhkan kita dari segala sakit, penyakit, bala sampar. Segala puji untuk Tuhan Yesus.
Haleluya. Saudara, saya katakan di dalam khotbah-khotbah, segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan kita jadikan sebagai hikmah untuk melihat keagungan dan kebesaran Tuhan di dalam kita. Kita miris melihat peristiwa yang sedang terjadi menimpa saudara-saudara kita yang kita kasihi. Kita melihat prosesi-prosesi di saat melepas saudara-saudara yang kita kasihi, jauh dari apa yang kita harapkan. Perjalanan hidup kita akan sangat berbeda, karena Tuhan berjanji dalam ayat ini, Dia akan menjauhkan kita, tidak akan mendatangkan kepada kita, menjauhkan kita dari bala sampar. Bala sampar berbicara sakit penyakit, bala sampar berbicara kegagalan-kegagalan, bala sampar berbicara hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, yang coba merasuk pikiran dan hati kita, jiwa kita, semangat kita, keimanan kita. Di dalam nama Yesus, di saat kita datang beribadah, Tuhan jauhkan sehingga kita kuat, kita menang karena firman Allah di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi, Tuhan juga berkata, Tuhan akan menjauhkan kita dari pedang. Pedang berbicara berbagai tantangan yang mengancam perjalanan hidup kita. Saya tidak jabarkan lebih jauh ayat ini, tapi kita berpegang pada firman Allah. Di saat kita mendengar Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan hidup kita yang benar kepada Tuhan, kemudian kita membuat komitmen kepada Tuhan, mengasihi Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita dengan tidak melihat situasi kondisi di hadapan kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pengorbanan kita beribadah dijadikan Tuhan sebagai dasar untuk memberkati kita sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sidang jemaat di dalam Yesus, kita kembali dalam ayat pokok. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kalau orang berjalan di tempat kering, di tengah laut, inilah hidup anak-anak Tuhan. Inilah perbedaan saudara yang mencari Tuhan. Karena Tuhan berkata, Dia membuat jalan. Dia membuat jalan di laut yang ganas. Dia membuat jalan keselamatan bagi kita, yang bagi kita tidak mungkin. Karena di saat bangsa Israel diperhadapkan dengan laut di depan, ada tangisan, ada jeritan, meminta tolong kepada Tuhan. Karena di belakang ada rata perang yang sedang mengejar. Di kiri kanan ada gunung-gunung pasir yang tidak mungkin memberi pertolongan. Di depan tidak ada jalan keluar. Tapi saudara perhatikan, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat Tuhan memulai keselamatan di dalam saudara dan saya, Allah tidak pernah setengah-setengah menolong saudara dan saya. Allah selalu setia dari awal sampai akhir. Segala puji untuk Tuhan Yesus. Dia setia menolong saudara dan saya. Buktinya saudara, di saat bangsa Israel menghadapi suatu perjalanan buntu, suatu perjalanan yang tidak mungkin, yang terjadi adalah mereka melepas tangisan
mereka. Mereka melepas tekanan hidup mereka. Mereka melepas segala sesuatu yang tidak mungkin mereka hadapi di bawah kaki Tuhan. Mereka tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan mereka mohon pembelaan Tuhan. Karena mereka sudah merespon firman Allah. Mereka tinggalkan dunia. Mereka tinggalkan kesibukan. Mereka berjalan. Mereka memuji Tuhan. Melayani Tuhan. Mereka beribadah. Dan saat beribadah mereka menghadapi suatu persoalan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka hadapi di belakang. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya melalui persoalan-persoalan ini kita melihat campur tangan Tuhan. Kita melihat rancangan Tuhan yang luar biasa. Bagi anak-anak Tuhan, Tuhan sediakan jalan kedua. Ayat ini berkata, mereka berjalan di tengah-tengah laut, di tempat yang kering. Ada begitu banyak orang tenggelam dalam perjalanan di laut lepas. Ada begitu banyak orang terhilang di laut lepas. Ada begitu banyak orang tidak sampai ke seberang. Tapi bagi saudara dan saya, Tuhan menyediakan jalan yang luar biasa. Di kiri kanan kita, Tuhan katakan, sedang di kiri dan di kanan mereka adalah air sebagai tembok. Pencobaan-pencobaan yang bergunung-gunung tidak mampu menenggelamkan anak-anak Tuhan yang dipegang oleh Tuhan dalam perjalanan hidup. Anak-anak Tuhan yang selalu memberikan hidup beribadah mencari Tuhan tidak dapat dihentikan oleh berbagai persoalan, karena kita melihat semua persoalan terpinggirkan karena Tuhan membuat jalan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Akulah jalan. Terkadang kita gagal untuk bisa melewati jalan menuju pada tujuan-tujuan hidup kita. Karena kita hanya menjadikan Yesus sebagai jalan di saat kita membutuhkan Tuhan, atau di saat kita sangat mengharapkan kehadiran Tuhan, baru kita melompati suatu tempoin untuk memulai perjalanan. Prinsipnya adalah jadikan Yesus sebagai jalan berawal dari dalam hati pikiran kita. Jadikan Yesus adalah langkah awal di dalam hidup kita. Dan di saat Yesus menjadi jalan dalam hidup kita, akan merupakan satu jembatan untuk melihat dalam perjalanan mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Saudara sekalian, Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah semua pergumulan kita, serahkanlah semua kekhawatiran kita, serahkanlah semua keberhasilan kita, kebahagiaan kita, semua sukacita kita di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita melewati tahapan-tahapan dalam perjalanan di laut lepas. Tuhan membimbing dengan kemenangan-kemenangan hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Selalu hidup dengan Tuhan. Tuhan hidup sebagai jalan di dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai jalan kehidupan, kebenaran di dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari, sepanjang minggu. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Jangan mengganti jalan itu di dalam hati kita. Jangan menanam jalan yang lain dalam pikiran hati kita, kita akan gagal. Tapi sekali kita menjadikan Yesus adalah jalan dalam hidup kita, kita sungguh beruntung. Karena Dia berkata, Dia memelihara kita. Langit dan bumi bisa berubah, langit dan bumi bisa bergoncang.
Kasih setia Tuhan bagi saudara dan saya tidak pernah bergoncang. Tangan Tuhan selalu kuat menopang saudara dan saya. Tetaplah di dalam jalan Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Memberkati saudara, memberkati kita sekalian. Berikan pujian untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku saudara-saudara yang aku kasih dalam Yesus Tuhan yang beribadah, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah berkat pengawalan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Segala berkat menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa permohonan ini Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Semua yang beriman kita katakan haleluya. Amin.